Kami berdiri nggak apa-apa, kami menolong ya, biar kamera. Ini ya, dulu ya, salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala semesta alam yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan, kesehatan, dan juga hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul. Kami dari UMKM dan Energi Nusantara ingin memberikan sedikit pemaparan mengenai dunia akhirat nanti. Namun sebelumnya yang sama-sama kita hormati, memuliakan Bapak Camat kita, kawan, Bapak semua ibu, Bapak Lurah, mengurangi rasa hormat saya, rasa panggung saya, alhamdulillah. Kami perkenalkan diri dulu, nama saya Lukman. Saya sebelum bergabung dengan UMKM atau mendirikan UMKM Zahir Energi Nusantara, saya dulunya ini karyawan pekerja perusahaan swasta konstruksi kontraktor. Kita di kontraktor ya lumayan dari tahun 2009 sampai 2019 hasil proyek kita di Karanganyar Solo. Namun kantor camat juga. Namun ya karena kompetisi, persaingan dan sebagainya, kita punya komandan, kita punya bos ini berbulan baik karena kalah persaingan, kalah tender dan sebagainya. Ketika kita lagi ini datang kawan-kawan UMKM ini menawarkan, nanti kamu kan banyak kenalan nih katanya, relasinya banyak, kenapa nggak coba bangun aja network bisnis, retail bisnis dan sebagainya. Kira-kira apa yang bagus ya? Ya terserah aja, karena kawan-kawan UMKM kebetulan waktu itu kawan-kawan UMKM dari Bandayu, Matraman. Ada terpikir yang pertama itu air. Karena dulu kita waktu tim proyek, namanya proyek itu nggak terlepas dari yang namanya polusi, yang namanya pencemaran. Jadi kita itu paling nggak seminggu sekali kita minum air alkali, karena kan kadang-kadang kan asap-asap pabrik itu kita sedot itu sulit ya, kita suruh nafas, sebulan sekali karyawan check up. Akhirnya singkat cerita ya kita rutin minum air alkali untuk karyawan proyek kita. Akhirnya saya cari tahu, coba bangun sistem network sama kawan-kawan, sampailah saya kenal dengan satu pimpinan yang punya pabrik langsung, kebetulan Food Water. Ya alhamdulillah dari pembicaraan kita backup full, bahkan nggak tanggung-tanggung, insya Allah dari yang paling kecil unit rumahan, komplek, hotel, apartemen, insya Allah semua kita siap, walaupun skala besar sekali itu. Makanya tadi juga saya bicara sama Pak Camat, kalau diizinkan saya naik ke wali kota dan sebagainya, kita siap insya Allah. Karena kita punya sosok sendiri, punya pabrik sendiri, kita punya bikinan. Saya berpikir begini, kenapa kita maju ke UMKM? Karena UMKM ini tidak semata-mata profit oriented. Selama ini hanya kalangan tertentu, ekonomi yang memang dia memiliki ekonomi yang besar yang bisa menikmati air alkali, karena memang range harganya itu 35.000, 40.000, bahkan yang pH 10 itu sampai ratusan ribu. Coba saya bicara sama bos ini, bisa nggak air alkali kita ini dinikmati oleh masyarakat luas? Sampai kalau bisa itu masyarakat yang perumahan-perumahan kecil itu bisa nikmatin sebetulnya. Ya. Mungkin kalau segi botol mungkin nggak bisa masuk harganya, tapi kalau nanti sudah 1 miliar galon itu bisa, karena tingkat produksi. Jadi untuk saat ini aja tim kita di lapangan, kawan-kawan kita di lapangan, ini harga air alkali pH 10 maupun pH 8 kita itu kalau kita belanjanya per dus itu di bawah 20.000 per botolnya ya. Jadi kalau semakin banyak dusnya semakin murah. Kita lihat tingkat intensitas. Sekali lagi kenapa kami buat harga sedemikian rupa, karena kita ini UMKM. Kita ingin masyarakat kita semua ini bisa nikmatin air yang benar-benar menyehatkan tubuh kita. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, hari-hari kita
baik itu makanan, minuman yang kita konsumsi, maupun udara yang kita hirup di lapangan, mungkin aktivitas, kemacetan, itu banyak sekali chemical akhirnya yang tidak bisa ternetralisir dalam tubuh kita. Salah satu cara untuk menyehatkan, menetralisir yang ada di dalam tubuh kita perlu yang namanya ionisasi. Itulah salah satu medianya dengan air alkali. Air alkali ini itu pertama kali yang menemukan, memang bukan kita, itu pertama kali ditemukan di Jepang tahun 1940-an. Di Jepang, air alkali disebut juga electrochemically reduced water, alkaline electrolyzed water, alkali ionic water, alkali carbonic water, and alkali ionized water. Nah, air alkali ini ciri-cirinya antara lain pH basa 8 sampai dengan 10, nilai oxidation reduction potensial ERP yang sangat rendah, dan kandungan hidrogen terlarut yang tinggi. Dengan tingkat alkalin atau tingkat keasaman yang tinggi, salah satu manfaat air alkali yang paling utama adalah menetralisir asam dalam tubuh. Nah, karena asam yang ada di dalam tubuh ini pemicu untuk berjangkitnya berbagai macam penyakit. Air kebutuhan dasar manusia. Memang tidak terasa, kelihatannya sama-sama putih, sama-sama bersih, tapi jangka panjang nggak terasa. Tiba-tiba muncul penyakit vertigo, migrain, stroke dan sebagainya. Karena di air ini yang berasal dari tanah ini memiliki unsur logam, unsur kapur, unsur lumpur. Itu mau nggak mau secara rutin itu masuk ke dalam tubuh kita. Apakah itu magnesium, ferrum, zircon, pelumbung, timah hitam, itu masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga itulah sebagai pemicu akhirnya kita ini sakit. Banyak orang tiba-tiba sehat-sehat tiba-tiba sakit. Ada seperti itu. Nah, di antara manfaat-manfaat dari air alkali adalah yang pertama adalah menormalkan kadar asam tubuh, mengendalikan tekanan darah, mengontrol kadar gula darah, menyehatkan tulang, menjaga cairan tubuh, menghambat proses penuaan, mengatasi masalah alergi kulit, menghilangkan jerawat dan noda hitam, termasuk ini obat awet muda katanya. Ya. Terus mencegah penyakit berbahaya seperti kanker, tumor, menurunkan asam dalam darah, membantu metabolisme nutrisi tubuh secara efektif, dan sangat efektif dalam penyembuhan sakit kepala, kurang darah tinggi, lumpuh, kegemukan, kelainan persendian, kelainan selaput dan hil, gangguan ginjal, mabuk, batuk, asma, bronkitis, TBC paru-paru, radang otak, sembelit, kencing manis, penyakit mata, radang tenggorokan, dan penyakit-penyakit lainnya. Karena apa? Karena dia menetralisir chemical. Pertanyaannya, ada nggak kekurangan daripada air alkali? Ini kita cerita lebih terus kan? Namanya produk itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada lebih, ada kurang. Jadi kalau air alkali ini kekurangannya adalah bagi yang mengkonsumsi, khususnya yang memiliki penyakit akut, penyakit yang sudah kronis, itu usahakan kalau dia minum air alkali jangan langsung istirahat, jangan langsung tidur. Itu nanti mengendap ya di bagian-bagian salah satu organ-organ tubuh kita. Jadi bagusnya kalau punya penyakit akut dia mengkonsumsi air alkali itu 15 menit, setengah jam, 1 jam. Itu jangan langsung tidur, aktivitas nonton TV silahkan, baca buku atau komunikasi ngobrol dengan keluarga, diajak biar penyerapannya itu sempurna di dalam organ-organ tubuh kita. Ya. Nanti kita demo ya bagaimana air alkali ini dia mengionisasi tubuh kita, di mana air alkali ini dia bisa berubah fungsi, di mana dia itu harus bisa bersifat basah, di mana tempat-tempat tertentu dia bisa menjadi asam di dalam tubuh kita. Kita mungkin minta tolong rekan saya menyiapkan alat ini. Untuk air alkali bagi orang sehat itu cukup pH 8 aja, nggak perlu pH 10. Jadi untuk mengkonsumsi sehari-hari, karena harga pH 8 ini jauh dibandingkan pH 10, ya jauh. Dan di lapangan kawan-kawan yang memang bisnis di air mineral itu banyak kok yang sudah pH 8 plus banyak. Ya, karena untuk 8 plus ini paling nggak untuk netralisir chemical yang sifatnya itu memang nggak berat atau penyakit-penyakit yang tidak skala akut. Itu cukup dengan pH 8 menjaga kesehatan. Nah,
bagaimana kalau seandainya wah ini sekarang air alkali pH 10 agak sedikit mahal, cuma mahalnya kita ya mudah-mudahan jauh, mudah-mudahan yang paling murah juga. Bagaimana nih air alkali ini? Saya kalau sehari 3 botol nggak bisa, boleh nggak sebotol? Boleh. 3 hari sekali boleh nggak? Boleh. Atau seminggu sekali boleh apa nggak? Boleh, karena sifatnya dia ini dia nanti memfilter, membersihkan, jadi disapu dia dari rongkongan sini sampai nanti keluar lewat urin, itu dibersihkan semua organ-organ tubuh kita dengan air alkali. Mungkin kita langsung, ini masih segel juga, saya tadi ngambil dari bus. Nah, ini juga sebetulnya mohon maaf, air-air yang ada di lapangan itu bukan berarti tidak boleh dikonsumsi. Semuanya boleh. Karena itu juga air mineral, itu juga bagus untuk dikonsumsi. Namun kalau secara jangka panjang, alangkah lebih bagusnya kalau di mix air mineral biasa kita minum juga, ya, air alkali juga sebagai balancing aja, ya, untuk netralisir aja. Ini ada obat luka, mungkin mohon maaf saya langsung demo aja Pak Ketua UMKM nih. Ini ada obat luka, saya nggak sebut namanya karena kode etis ya. Ini air mineral biasa. Saya sengaja air mineral saya nggak sebut namanya, saya tuang di botol ini. Ini air alkali kita. Ini obat luka. Jadi bagaimana air-air mineral yang umum kita konsumsi ini menyerap racun-racun atau chemical yang ada di tubuh kita ya seperti ini, tidak sempurna. Untuk air alkali, jauh tingkat kesempurnaannya lebih bening deh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengujian alat TDS. TDS adalah total dissolved solid. Total dissolved solid adalah kandungan zat padat yang terlarut dalam air. Zat padat apa aja? Apakah itu ferum, besi, zircon, aluminium, kelumbung, timah hitam dan sebagainya, tergantung source of water, tergantung sumber mata airnya. Kalau dia itu dekat dengan tambang logam, ya banyak logamnya. Ada juga kalau dia di perbukitan kapur, mungkin kadar kapurnya yang tinggi. Ya tergantung source of waternya, tergantung daripada tergantung source of waternya. Nah kita akan melakukan, nanti kita bisa saksikan bersama ini. Ya. Ini ada cairan namanya pH tester ya. Kita mau lihat betul nggak pH-nya ini bagus atau enggak. Nah ini juga untuk pengujian ini alatnya standar. Ya ini kita bisa beli di toko-toko kimia maupun online juga di medsos bisa kita beli kok cairannya. Jadi bukan sesuatu yang wah gitu, yang khusus enggak. Jadi semua air bisa kita tes dengan alat pH tester ini. Oh sama ya? Iya sama. Pakai air ini. Sama ya. Iya. Pakai air alkali juga. Ini bisa kita beli di toko-toko chemical online. Kalau kita mau tes sendiri di rumah air yang kita konsumsi, ini bisa kok di rumah kita tinggal pesan online aja. Di semua air yang kita konsumsi kita tesin satu-satu bisa. Apakah air itu layak dikonsumsi atau tidak, sehat atau tidak, berbahaya atau tidak, itu bisa dicek.